Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini saya akan sedikit berbincang mengenai channel YouTube Andi TV. Perlu sahabatku ketahui, awalnya saya membuat channel YouTube Andi TV ini sebetulnya saran dari teman. Pada waktu itu kebetulan saya kan hobinya syuting menyuting, bikin video gitu. Setiap kegiatan itu saya videokan, agar momen-momen yang indah, momen-momen yang berharga tidak hilang begitu saja. Karena dokumen atau data itu sangat penting sekali. Ada teman saya yang bilang, ini mantan wartawan teman saya itu bilang begini, barang siapa yang menguasai data maka mereka itulah yang akan menguasai dunia. Jadi saya senang mendokumentasikan kegiatan-kegiatan. Kebetulan waktu itu saya setiap kali menyimpan video di dalam kamera kok penuh terus. Akhirnya saya curhat sama teman saya, iki lho HP ku iki lho kok sering penuh yo, iki apa solusine nyimpen video-videoku ini. Terus saran dari teman saya itu, anu aja, disimpan aja di YouTube. Kan kita ada sudah disiapkan sama YouTube untuk menyimpan dokumen-dokumen video-video yang kita buat kemarin. Nah, dari situ akhirnya saya selalu setiap kali membuat video saya simpan di YouTube. Nah, itu. Nah, lama-kelamaan kok keterusan ternyata enak ya nyimpen di YouTube itu, nggak bayar, gratis. Kita bisa menyimpan video apa saja di situ, yang penting positif, yang membuat inspirasi banyak orang itu. Akhirnya dari situ saya menyimpan di YouTube. Nah, kebetulan nggak terasa sampai sekarang sudah lumayan banyak video-video saya yang saya simpan di YouTube itu. Nama channel YouTube saya yaitu Andi TV. Diambil dari nama saya. Kebetulan nama saya kan Andi Subandono itu. Jadi wis nggak usah angel-angel, namanya Andi TV gitu aja. Nah, kebetulan alhamdulillah, sahabatku yang dirahmati Allah, sekarang ini mulai ditata rapi video-video yang saya simpen di YouTube, di channel Andi TV, yang ada tiga kelompok. Jadi channel Andi TV dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama yaitu saya kelompokkan di kelompok pertama yaitu kelompok video-video tentang SYD Indonesia. Nah, kebetulan juga saya sendiri juga menjadi salah satu pengurus SYD Indonesia. SYD itu Sahabat Yatim Duafa Indonesia. Kegiatan Sahabat Yatim Duafa itu antara lain ada warung berkah. Warung berkah itu kalau di Sidoarjo itu kita membuat warung itu, makanannya digratiskan untuk semua orang yang di sekitar warung berkah itu. Kebetulan kita di Sidoarjo, tempatnya di Gor Sidoarjo. Setiap hari Jumat kita memberi makan gratis kepada orang-orang yang liwat, seperti ojek online, Gojek, Grab dan lain sebagainya. Terus tukang becak, tukang sampah, dan orang-orang yang lalu lalang di sekitar Jalan Raya Gor Sidoarjo. Nah, awal-awal pertama kali di warung berkah itu
kita cuma 50 orang pertama kali ya. Pertama kali kita memberi makan 50 orang. Lama-lama 2 bulan, 3 bulan, sampai 4 bulan, 5 bulan sudah mencapai 1000 orang. Alhamdulillah, berkat dari kegigihan teman-teman relawan SJD Indonesia dan juga para donatur. Jadi kebetulan ada yang tanya, dananya dari mana Pak Andi? Ya dari donatur. Kita belanjakan, kita bikinkan masakan, lalu kita bagikan. Alhamdulillah sekarang sudah mencapai 1000 orang. Nah, berhubung sekarang lagi kena COVID, kan kita nggak boleh kumpul-kumpul. Jadi kita ganti dengan warung berkah COVID-19, yaitu kita membuat nasi kotak. Nasi kotak itu kita antarkan ke yatim-yatim, duafa, terus orang-orang yang membutuhkan. Itu yang pertama. Terus ada lagi program AJB, Aksi Jumat Berkah. Aksi Jumat Berkah itu kita membuat semacam gerakan Jumat. Jadi ada yang mengantarkan sembako ke yatim, fakir miskin, dan orang-orang yang lagi kesusahan dalam bidang ekonominya. Nah itu. Terus ada lagi program yang lain dari SJD Indonesia, yaitu santunan anak yatim dan duafa. Kita memberikan santunan sembako, terus uang saku, uang belanja, dan lain sebagainya. Itu. Terus ada lagi santunan biaya pendidikan untuk anak yatim. Jadi kalau ada anak yatim nggak bisa bayar sekolah, nggak bisa bayar ujian, maka kita akan carikan dana untuk membayari anak yatim tersebut. Dan alhamdulillah yang sudah kita lakukan seperti itu sudah ribuan. Alhamdulillah. Jadi terima kasih untuk donatur SJD Indonesia di seluruh Nusantara. Terus ada lagi program dari SJD Indonesia, yaitu pengobatan. Nah, itu jadi pengobatan untuk kaum duafa. Kan di lapangan itu banyak sekali orang-orang yang sakit, dia nggak mampu berobat. Terus alhamdulillah SJD memberikan bantuan pengobatan. Bahkan pada tahun kemarin itu ada salah satu hamba Allah yang diberi penyakit, yaitu kanker wajah di luar kota Sidoarjo. Itu sampai wajahnya itu nggak kelihatan karena tertutup oleh kankernya. Nah, alhamdulillah dibantu pengobatannya oleh SJD sampai sembuh. Alhamdulillah sekarang wajahnya sudah kelihatan. Tadinya sudah wajahnya nggak kelihatan, hidungnya sampai menutupi mulutnya nggak kelihatan, itu matanya juga tertutup oleh kankernya tadi. Alhamdulillah. Terus ada lagi program dari SJD Indonesia, yaitu bersih-bersih tempat ibadah, bersih-bersih musola, bersih-bersih masjid yang dilakukan oleh anak didik kami, yaitu kita namakan santri pelopor kebaikan. Jadi itu diasuh oleh Ustadz Fajar Siddiq. Alhamdulillah sekarang mulai berkembang kegiatan santri pelopor kebaikan, yaitu sekarang mulai berbisnis. Jadi mulai berusaha mencari usaha membuat makanan-makanan gitu yang kita jual ke teman-teman relawan juga. Alhamdulillah mereka mulai sudah berkembang ini. Terus ada lagi kegiatan SJD Indonesia, yaitu
berupa umroh gratis. Jadi SJD Indonesia memberikan umroh kepada pejuang-pejuang Islam. Contoh seperti guru ngaji yang sehari-harinya mengajar ngaji tapi tidak dibayar. Lah, itu kasihan mereka. Jadi mereka sudah berjuang untuk berdakwah di jalan Allah, tapi kadang-kadang kurang mendapatkan perhatian. Nah, alhamdulillah sekarang itu sampai sekarang SJD Indonesia sudah memberangkatkan umroh gratis pada 5 orang. Yang pertama dulu yaitu salah satu guru ngaji di daerah Wajak Malang yang bernama Pak Sukari, itu sudah 40 tahun lebih mengajar ngaji, dari musola ke musola, dari masjid ke masjid. Beliaunya kepingin sekali ke Tanah Suci Mekah tapi tidak ada biaya. Alhamdulillah diberangkatkan oleh SJD Indonesia. Terus ada lagi guru ngaji yang ada di Lombok juga begitu, diberangkatkan oleh SJD Indonesia. Yang terakhir kemarin sebelum Covid itu ada dari Lamongan, seorang guru ngaji juga mengajar ngaji sudah melalang buana dari lokasinya kan sulit, keluar masuk hutan itu. Alhamdulillah karena kegigihan beliau dihadiahi umroh gratis oleh SJD Indonesia. Itu. Terus ada lagi programnya SJD Indonesia yaitu bedah rumah. Nah, kemarin bedah rumah yang terakhir yaitu sebelum Covid itu di wilayah Gedangan Sidoarjo. Nah, di situ SJD membangunkan rumah untuk 3 orang anak yatim dan seorang ibunya. Nah, mereka tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal. Kemudian SJD Indonesia bersama relawan-relawan SJD Indonesia yang lain, kita membangunkan rumah layak huni. Alhamdulillah sekarang sudah nyaman, nggak kehujanan, nggak ngontrak, nggak kos. Alhamdulillah itu. Terus ada lagi, kita sekarang ini lagi membangun Gria Lansia yang ada di daerah Wajak Malang. Insya Allah Gria Lansia itu nanti akan menampung lansia-lansia terlantar, kurang lebih ada 200 orang. Jadi kami mohon doa restunya pada masyarakat Indonesia. Kita sekarang ini lagi giat membangun, menyelesaikan Gria Lansia. Gria Lansia itu semoga nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat Wajak Malang dan sekitarnya, khususnya terutama untuk seluruh warga Indonesia yang ingin menempati maksudnya seluruh orang-orang terlantar yang akan ditempatkan di sana. Mudah-mudahan nanti Allah SWT meridhoi langkah-langkah SJD Indonesia agar senantiasa istiqomah membantu merawat yatim, duafa dan orang-orang terlantar. Itu isi dari channel Andi TV yang kelompok pertama. Kenapa? Karena saya juga termasuk pengurus SJD Indonesia, maka kegiatan-kegiatan sehari-hari saya kebanyakan yang dimasukkan di Andi TV itu kegiatan dari SJD. Itu. Ada yang tanya pada saya gini, yang bilang pada saya, Pak Andi, sedekah kok dipamer-pamer no. Nah, saya beri penjelasan pada mereka yang tanya seperti itu. Gini loh, kita itu mengelola dana dari donatur. Jadi kalau SJD Indonesia itu nggak punya kegiatan, maka donatur pun juga akan bertanya-tanya, loh,
uang yang sudah saya donasikan itu dikemanain? Nah, jawabannya ya ini kegiatan-kegiatan sehari-hari ini yang akan kita lakukan untuk menyalurkan dana-dana dari para donatur. Itu jadi yang pertama tujuan kita mengunggah kegiatan-kegiatan SYD di medsos itu memang awalnya SYD Indonesia itu slogannya yaitu sedekah netizen. Jadi sedekah netizen. Jadi menghimpun dana donasi itu dari medsos memang. Maka kita harus juga mengunggah kegiatan-kegiatan SYD untuk ditampilkan di medsos. Yang pertama yaitu tadi supaya donatur tahu bahwa iki lo uangmu sudah saya sampaikan, sudah saya salurkan ke para yatim dan para duafa yang memang menjadi sasaran kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan kita mengunggah ke medsos itu kita menginspirasi teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, pengguna-pengguna medsos ini agar gemar bersedekah, agar gemar berbagi. Kan banyak di luaran sana itu yang orang-orang kaya tapi bingung untuk menyalurkan dananya. Nah, di SYD Indonesia ini lengkap sudah programnya, banyak sekali. Tinggal dana Anda salurkan melalui SYD. Insya Allah kami dan teman-teman relawan SYD Indonesia akan amanah menyalurkan donasi Anda. Kita transparan. Setiap kali kita mau menyantuni anak yatim atau apa, kita survei dulu, nggak sembarangan. Nah, kita survei dulu apa ini layak menerima bantuan apa enggak, gitu. Jadi intinya dari konten-konten atau video-video channel Andi TV itu isinya yang pertama kelompok dari kegiatan SYD, kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua yaitu kelompok ngaji online. Nah, setiap kali ngaji online itu setiap kali ngaji saya videokan kepada saya buat video dan saya unggah untuk teman-teman yang melihat channel YouTube Andi TV. Nah, kegiatan ngaji, jadi banyak programnya, program ngajinya. Ada ngaji tauhid yaitu dengan kitab Hidayatul Ummah, bagus sekali itu isinya. Terus ada lagi ngaji fikih, yaitu salah satu contoh ada ngaji kitab Uqudul Jan. Uqudul Jan itu menjelaskan tentang keharmonisan rumah tangga. Bagaimana berumah tangga yang sesuai dengan syariat Islam itu diajarkan di situ. Bagaimana bergaul dengan istri, bergaul dengan anak-anak itu ada di kitab Uqudul Jan. Jadi Anda tonton terus sampai khatam. Nanti kalau sudah khatam kita ganti kitab lagi. Jadi setiap kali kita ngaji kita dokumentasikan. Barangkali nanti kalau seandainya kita lupa, kan bisa kita buka lagi isi pengajian tadi. Nah, itu enaknya di situ. YouTube channel ini, YouTube channel Andi TV ini sebagai gantinya kita nyadet. Kalau dulu kita ngaji kan selalu dicatat gitu ya. Sekarang divideokan dan video itu suatu saat bisa kita lihat berkali-kali. Itu. Terus yang ketiga, kelompok yang ketiga yaitu isi dari konten Andi TV ini yaitu tentang lain-lain. Lain-lain itu misalnya pas waktu kita silaturahim, ada acara Idul Fitri, terus ada acara mungkin rekreasi atau acara yang menginspirasi banyak orang tentang kegiatan-kegiatan yang mungkin bermanfaat untuk orang lain. Jadi sahabatku yang dirahmati Allah, channel Andi TV itu isinya ada 3 kelompok konten, 3 kelompok video. Yang pertama
kelompok video tentang kegiatan-kegiatan SYD. Terus yang kedua, kelompok tentang kegiatan pengajian atau ngaji rutin kitab-kitab salaf. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, berisi tentang konten lain-lain. Lain-lain itu tentang video-video yang bermanfaat, video-video yang baik, video-video yang menginspirasi orang banyak. Nah, itu akan saya tampilkan di channel YouTube Andi TV. Itu. Jadi mudah-mudahan channel YouTube Andi TV ini bisa bermanfaat untuk pemirsa yang melihat. Semoga channel YouTube Andi TV selalu memberikan tontonan-tontonan yang baik dan memberikan pendidikan pada kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.